Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Marwan, NPM 19630227 dari kelas 6D regular pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5 dari mata kuliah manajemen perangkat lunak, yaitu tentang manajemen waktu proyek. Langsung saja kita ke materinya. Waktu proyek atau disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Dari hasil studi pada tahun 1995, Standish Group Chaos menemukan bahwa rata-rata penyelesaian proyek-proyek IT molor hingga 222% dari waktu proyek yang direncanakan. Artinya bahwa satu proyek yang semestinya selesai pada tahun ini baru selesai 2,2 tahun mendatang. Penyelesaian waktu proyek yang mundur dan kurangnya pengelolaan waktu proyek tentunya akan berakibat pada membengkaknya berbagai sumber daya proyek, khususnya biaya dan SDM proyek. Dengan demikian, seorang manajer proyek dituntut untuk dapat mengelola waktu proyek sebaik-baiknya dalam rangka keberhasilan proyek. Dilihat dari fase proyek, penerapan manajemen waktu proyek lebih banyak diterapkan pada fase planning dan selebihnya pada fase controlling. Kegiatan manajemen waktu proyek pada fase planning meliputi mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan pada fase controlling, kegiatannya adalah pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan aktivitas atau activity definition merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS atau Work Breakdown Structure yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Sebagaimana penyusunan WBS, tim proyek dalam mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder yang lain untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Dari definisi aktivitas ini pula, estimasi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya lain dapat disusun. Pengurutan aktivitas atau activity sequencing. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS. Detail deskripsi produk, asumsi dan batas-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas, termasuk dalam hal ini penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan. Ketergantungan dan hubungan akan menentukan urutan aktivitas. Misalnya, apakah mulainya satu aktivitas harus menunggu aktivitas lain selesai, apakah beberapa aktivitas dapat berjalan bersamaan. Ketergantungan atau hubungan antar aktivitas merupakan bahan dasar dalam menyusun penjadwalan proyek. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. 1. Ketergantungan mandatory atau mandatory dependencies, yaitu ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara aktivitas atau pekerjaan. Misalnya, pengujian program tidak dapat dilakukan sebelum pembuatan program telah diselesaikan. 2. Ketergantungan lepas atau discretionary dependencies, yaitu ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Sebagai contoh, dalam rangka mendapatkan hasil desain yang baik, tim proyek mungkin belum akan memulai pekerjaan desain selama pekerjaan analisis sistem belum selesai sepenuhnya, walaupun sebenarnya sistem sudah dapat dimulai tanpa harus menunggu pekerjaan analisis diselesaikan semuanya. 3. Ketergantungan eksternal, yaitu external dependencies, yaitu ketergantungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Sebagai contoh, pekerjaan instalasi sistem operasi dan program aplikasi mungkin akan tergantung pada ketersediaan hardware baru yang dipasok oleh supplier. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan metode AOA atau Activity on Arrow atau ADM atau Arrow Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah atau arrow sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesainya suatu aktivitas. Setiap node diberi nomor secara urut. Nomor node pertama, nomor 1, menunjukkan awal proyek, dan nomor node terakhir menunjukkan akhir proyek. Langkah-langkah membuat diagram jaringan proyek. 1. Tentukan sesuai aktivitas awal proyek dan tempatkan awal semua aktivitas ini pada node 1. Buat node-node baru sebagai akhir aktivitas dari node 1 dan hubungkan dengan anak panah masing-masing ke node 1. Beri nama atau simbol aktivitas pada anak panah. Estimasi waktu juga dapat dituliskan pada anak panah. Misalnya A sama dengan 3, artinya aktivitas A dengan alokasi waktu 3 hari jika satuan waktunya hari.
2. Lanjutkan menggambar diagram network bekerja mengalir dari kiri ke kanan. Perhatikan apakah ada aktivitas yang mengumpul atau merger atau menyebar atau burst. Suatu node disebut burst jika dari node ini menghasilkan satu atau lebih aktivitas atau sekaligus node baru. Dan suatu node disebut merger jika dari beberapa aktivitas yang berasal dari beberapa node mengumpul pada suatu node sebagai akhir aktivitas. 3. Lanjutkan menggambar diagram jaringan proyek sampai seluruh aktivitas tergambarkan pada diagram. 4. Sebagai acuan lainnya, semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir ke depan atau ke arah kanan, dan hindari anak panah yang saling menyilang antar node. Jika mendapatkan gambar diagram jaringan dengan anak panah saling menyilang, susun ulang gambar diagram jaringan sedemikian sehingga aliran dan urutan pekerjaan mudah dibaca dan dipahami. Precedence Diagramming Method atau PDM. Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai referensi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperhatikan hubungan waktu pada PDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak, dan hubungan antar aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode ADM dan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antar aktivitas. Sebagai ilustrasi contoh diagram PDM berikut. Seperti inilah contoh gambarnya. Terdapat 4 bentuk ketergantungan pada metode PDM, yaitu finish to start atau FS, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Start to start atau SS, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Finish to finish atau FF, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Start to finish atau SF, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum dimulai. Metode jalur kritis atau Critical Path Method (CPM). Disebut juga analisis jalur kritis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesai proyek untuk menentukan jalur kritis ini. 1. Susun diagram jaringan yang baik untuk kemudahan gunakan metode ADM, lengkap dengan durasi waktunya. 2. Identifikasi seluruh jalur yang mungkin di mana jalur tersebut menghubungkan awal proyek hingga akhir proyek. 3. Hitung waktu total masing-masing jalur disebut jalur kritis. Menghitung pre-float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Pre-float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikutnya. Total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Pre-float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Jika dihitung menggunakan penelusuran arah belakang atau backward, maka harus mempertimbangkan waktu paling lambat mulainya aktivitas atau late start LS, dan waktu paling lambat selesainya aktivitas atau late finish LF. Jika menggunakan penelusuran arah depan atau forward, maka harus mempertimbangkan waktu paling cepat mulainya aktivitas atau early start atau S, dan waktu paling cepat selesainya aktivitas atau early finish AF. Menghitung total float, pre-float, dan jalur kritis untuk masing-masing aktivitas. Total float sama dengan late finish dikurang early start dikurang durasi. Pre-float sama dengan early finish dikurang early start kurang durasi. Jalur kritis adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total float sama dengan pre-float sama dengan 0. Artinya jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran baik total float maupun pre-float. Jalur kritis sama dengan B dikurang E dikurang H dikurang J atau 1 dikurang 3 dikurang 5 dikurang 6 dikurang 8 dengan umur proyek selama 16 hari. Jadi jika proyek dimulai dalam 1 April 2006, maka akan selesai tanggal 16 April 2006. Jadwal proyek yang sudah disusun kadang-kala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan-perubahan atau penyimpangan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan. Perubahan-perubahan terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena 1. Kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas proyek, termasuk urutan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan aktivitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan proyek. 2. Kurang akurasinya dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas, sehingga setelah proyek dikerjakan maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, atau sebaliknya, suatu proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan sumber daya yang lain atau biaya tenaga kerja dan sebagainya. 3. Lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. Seringkali dijumpai banyak proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu, bukan karena kurang akurasinya penjadwalan proyek, tetapi dikarenakan lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. Rendahnya kinerja SDM pelaksana proyek ini bisa dikarenakan karena rendahnya insentif atau upah, rendahnya disiplin pekerja, kurangnya komunikasi antar elemen tim proyek, rendahnya skill pekerja dan sebagainya. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.